Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Efridalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Akuntansi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lab pengantar akuntansi yang sudah dikerjakan dari minggu kemarin. Itu menjadi salah satu tugas yang telah diberikan. Jadi baik, materi yang sudah dikerjakan dari minggu-minggu kemarin itu saya akan menjelaskan tentang database, ada FIFO, ada neraca saldo, ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal memorial, dan juga buku besar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang database itu sendiri. Nah, database itu di mana kita mengambil dari buku praktikum akuntansi yang sudah disediakan, yaitu susunan dan kode akun laporan posisi keuangan. Di situ ada tertera nomor akun, ada uraian, ada laporan itu ada saldo. Nomor akun itu yang pertama itu dari 1111 itu merupakan kas di bank. Laporannya itu berupa neraca dan saldonya itu di sisi debit. 1112 itu uraiannya itu adalah kas kecil. Sedangkan laporan itu berupa neraca, sedangkan saldo itu berada di sisi debit. Yang berikut ada 1122 itu merupakan uraian dari invest 1121 itu merupakan uraian dari investasi lancar saham, di mana laporannya itu berupa neraca dan saldonya itu berada di sisi debit. Untuk nomor akun yang 1122 itu uraiannya itu berupa investasi lancar, obligasi, itu laporannya itu di neraca, berupa neraca, saldonya itu di sisi debit. Jadi nomor akun ada beberapa banyak, yang terakhir itu ada sampai di 9101 dengan uraiannya itu pajak penghasilan badan. Laporannya itu laba atau rugi, terus saldonya itu berada di sisi debit. Yang kedua di sini ada pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang itu juga diambil dari buku praktikum akuntansi seri perusahaan dagang, di mana pembelian barang dagang itu jadi barang-barang yang dibeli langsung dari pemasok akan dari masing-masing itu mempunyai merek-merek tersendiri. Jadi ada yang pertama itu kode akunnya itu dari 21101, nama pemasoknya itu adalah PT Citra Indo Pratama. Alamat pemasok itu ada Jalan Pancoran Indah 3 nomor 28 Jakarta Barat. Yang kedua itu ada kode akun 2110102 itu dari PT Nasional Jaya. Itu Jalan Kemanggis 6 Jalan Kemanggis, Jakarta Barat. Yang ketiga itu ada 2100103 itu dari nama pemasoknya itu ada PT Nusantara Bakti. Itu ada di Jalan Kalimantan Raya, tepatnya di Jakarta Pusat. Yang berikut, yang keempat itu ada kode akunnya itu 210104, itu nama pemasoknya itu PT Duta Kencana Abadi, Jalan Nusa Indah, Jakarta Selatan. Nomor 5 itu ada kode akun 2101005 itu
nama pemasoknya itu adalah PT Timur Indah Elektronik, Jalan Liodra Timur, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pembelian barang dagang, ada juga melakukan penjualan barang dagang, di mana daerah pemasaran dari setiap PT Karya Putra Mandiri ini sekitaran ada yang di Jakarta, ada yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kode akunnya itu ada 1130101. Nama pelanggan itu ada PT Duta Makmur. Di sini PT Duta Makmur melakukan penjualan dan alamatnya itu adalah Jalan Mindanao Utara, Depok, Jawa Barat. Yang kedua, kode akun yang kedua itu ada 1130102. Nama pelanggannya itu ada dari PT Angkasa Cemerlang. Alamat pelanggan itu adalah Jalan Surya Kencana, Bogor, Jawa Barat. Sedangkan yang ketiga itu ada kode akun 1130103 itu dari PT Dunia Sejahtera, Jalan Sukapura Selatan itu ada di Bekasi. Yang keempat itu 1130104 itu dari PT Elektronika Sejati, Jalan Pejuang Raya, Jakarta Barat. Sedangkan yang kelima itu ada 1130105 PT Abadi Utama. Itu ada di Jalan Kebagusan Barat. Yang keenam itu ada 1130106 PT Gema Abadi Tama, itu Jalan Perdamaian Utara, Tangerang, Banten. Sedangkan yang ketujuh itu 1130107 yang melakukan penjualan itu adalah PT Bintang Surya, Jalan Sukabumi Besar, Bogor, Jawa Barat. Yang kedelapan itu kode akunnya itu 1130108. Yang melakukan penjualan barang dagang itu PT Sinar Indah, di mana alamatnya itu ada di Jalan Pintu Air Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Setelah kita melakukan penjualan barang dagang, di sini PT Karya Putra Mandiri juga ada saldo buku pembantu piutang per 30 November 2018, di mana sudah tertera di buku Pratikum Akuntansi. Di situ ada nomor akun, ada nama pelanggan, dan juga ada jumlah. Di sini nomor akun 1130101 itu nama pelanggan itu adalah PT Duta Makmur, dengan jumlah adalah Rp545.160.000. Yang kedua itu nomor akun 1131 PT Angkasa Cemerlang, jumlahnya itu Rp727.705.000. Yang ketiga itu adalah nomor akun 1130103, itu nama pelanggannya itu PT Dunia Sejahtera, di mana jumlahnya itu adalah Rp549.560. Yang keempat itu ada nama pelanggannya itu PT Elektronika Sejati, jumlahnya itu adalah Rp412.170.000. Yang kelima itu ada PT Abadi Utama, jumlahnya itu Rp615.615.000. PT Gema Abadi Tama itu jumlahnya itu Rp527.670.000. Yang ketujuh itu PT Bintang Surya, dengan jumlahnya itu adalah Rp436.975.000. Yang berikut ada PT Sinar Indah dengan jumlah Rp524.370.000, dan jumlahnya itu Rp4.339.225.000. Setelah PT Karya Putra Mandiri ini melakukan saldo buku pembantu piutang usaha, di sini PT Karya Putra Mandiri juga ada saldo buku pembantu untuk utang usaha per 30 November 2018, di mana ada dilengkapi dengan nomor akun, nama pemasok, dan jumlah.
Ini juga diambil dari buku Praktikum Akuntansi. Di situ ada nama pemasoknya itu dari PT Citra Indo Pratama, jumlahnya itu Rp490.644.000. Yang kedua PT Nasional Jaya, jumlahnya itu adalah Rp494.670.000. Yang ketiga PT Nustara Bakti itu jumlahnya itu Rp741.906.000. Yang keempat PT Duta Kencana Abadi itu jumlahnya itu adalah Rp844.360.000. Yang berikut ada PT Timur Indah Elektronik itu jumlahnya Rp629.244.000. Dan jumlah untuk semuanya itu adalah Rp3.200.824.000. Setelah PT Karya Putra Mandiri melakukan saldo buku pembantu piutang usaha, di sini PT Karya Putra Mandiri juga melakukan saldo buku pembantu untuk persediaan barang per 30 November 2018, di mana nama barangnya itu adalah Toshiba. Unitnya itu adalah 15 unit. Sedangkan untuk harganya itu Rp7.434.000. Jumlahnya itu didapat dari unit dikali harga, di mana unitnya itu 15 dikali dengan Rp7.434.000. Hasilnya itu adalah Rp111.510.000. Yang kedua nama barang itu ada Sony. Vaio VGN Z520 itu unitnya 10, harganya itu Rp8.994.000. Untuk jumlahnya itu didapatkan dari 10 dikali dengan Rp8.994.000. Dapatnya itu Rp89.940.000. Yang kedua nama barang itu ada Acer. Acer itu sebanyak 20 unit, di mana dijual dengan harga Rp7.494.000 dan jumlahnya itu didapatkan dari 20 dikali Rp7.494.000 itu hasilnya Rp149.880.000. Untuk HP itu unitnya itu 15 unit, harganya itu adalah Rp9.595.000, jumlahnya itu Rp143.925.000. Untuk yang kelima itu ada nama barang Dell, itu unitnya 5, sedangkan harganya itu Rp9.534.000, jumlahnya itu Rp47.670.000. Dan jumlahnya ini semua dari barang pertama sampai barang terakhir itu adalah Rp542.925.000. Merupakan database sendiri. Yang kedua itu akan menjelaskan tentang FIFO, metode persediaan FIFO. Dari nama PT Karya Putra Mandiri, di sini adalah buku pembantu persediaan barang dagang. Yang pertama itu untuk Toshiba. Nah, untuk Toshiba itu kita lihat di buku pada tanggal 1 bulan 12 2018 itu ada saldo awal, di mana di sini saldo awalnya itu dari database untuk nama barang itu Toshiba, di mana dijual dengan 15 unit dan harganya itu adalah Rp7.434.000. Ini diambil dari saldo awal, di mana nama barangnya itu Toshiba yang terletak di buku pembantu persediaan barang dagang. Hasilnya itu didapat dari 15 unit dikali dengan Rp7.434.000. Jumlah nilainya itu adalah
Rp111.510.000. Yang kedua itu tanggal 2 bulan 12 2018. Di sini pada tanggal 2 itu Toshiba ini eh, Toshiba ini melakukan penjualan, melakukan penjualan sebesar 10 unit, 10 unit. Di sini kan harganya itu Rp12.390.000. Kenapa tidak mengisi harga satuannya itu Rp12.390.000? Karena ini metode kita menggunakan metode FIFO di mana barang pertama kali masuk itu yang akan pertama kali juga dikeluarkan. Jadi harganya itu diambil dari saldo saldo awal harga awalnya itu adalah Rp7.434.000. Dengan nilainya itu didapatkan dari 10 dikali dengan Rp7.434.000. Yang di saldo, bagian saldo itu ada 5 unit itu didapat dari eh, saldo pada unit 15 unit di tanggal 1 itu dikurangi dengan 10 unit di tanggal 2. Jadi dapatnya 5 dengan harganya itu masih tetap karena kita menggunakan metode FIFO, jadi harganya itu tetap Rp7.434.000. Nilainya itu didapatkan dari 5 unit ini dikali dengan Rp7.434.000, dapatnya Rp37.170.000. Yang berikutnya itu tanggal 6. Pada tanggal 6 bulan 12 2018 ini, di situ Toshiba ini melakukan pembelian di mana sebanyak 50 unit. Melakukan pembelian berarti di kolom masuk. Jadi melakukan pembelian itu 50 unit dengan harganya itu Rp7.435.000. Kenapa tidak menggunakan harga Rp7.434.000? Karena habis di tanggal 2 bulan 12 melakukan penjualan dan saldonya itu sisa unitnya 5, harganya itu 7.434.000. Nah, jadi tanggal 6 itu melakukan pembelian sebanyak 50 unit dengan harganya itu adalah Rp7.435.000. Dan nilainya itu ada didapatkan dari 50 ini dikali dengan Rp7.435.000. Hasilnya Rp371.750.000. Nah, untuk saldo akhirnya itu adalah kita mengambil 5 ini didapatkan dari mana? 5 ini kita mengisi kembali dari saldo tanggal 2. Jadi unitnya itu ada 5, terus untuk harganya itu Rp7.434.000 dengan nilainya Rp37.170.000. Untuk tanggal 6 juga untuk di saldo itu ada 50. Ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari melakukan pembelian. Jadi yang pertama kali masuk. Jadi kita pindahkan ke saldo. Itu sebanyak 50 unit, harganya itu Rp7.435.000 dengan nilainya itu didapatkan dari 50 dikali Rp7.435.000, hasilnya Rp371.750.000. Nah, tanggal 6 juga Toshiba ini melakukan penjualan di mana dengan unitnya itu sebanyak 5 unit. 5 unit dengan harganya itu masih tetap yaitu 700. 5 unit ini kita ambil dari saldo pada tanggal 6 itu. Di mana harganya itu Rp7.434.000 dengan nilainya Rp37.170. Dan untuk saldonya itu adalah 30, di mana
50 ini ditambah dengan unit 20 tanggal 6 bulan 12 itu eh, sebanyak 30, harganya itu Rp7.435.000 dan nilainya itu adalah Rp223.050.000. Eh, barang keluarnya itu adalah 20, di mana didapatkan dari unit saldo 50 pada tanggal 6 itu dikurangi dengan 30 unit yang saldo tanggal 6 bulan 12 yang melakukan penjualan, di mana dapatnya 20. Harganya itu juga Rp7.435.000 dan nilainya itu adalah Rp148.700.000. Yang berikutnya pada tanggal 6 juga PT Toshiba melakukan penjualan sebanyak 10 unit. Harganya itu Rp7.435.000. Nilainya itu Rp74.350.000. Sedangkan untuk saldo itu 20 unit, di mana didapatkan dari unit keluarnya tanggal 6 itu melakukan penjualan, di mana sebanyak 20 unit dengan harga Rp7.435.000 dan nilainya Rp148.700.000. Yang berikutnya itu pada tanggal 9, Toshiba ini melakukan penjualan sebesar 10 unit. 10 unit di mana diambil dari tanggal 6. Karena barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali akan dikeluarkan. Jadi 10 unit, harganya masih sama, terus nilainya itu Rp74.350.000. Untuk saldonya itu diambil juga dari barang keluar. Jadi harganya Rp7.435.000 dengan nilainya Rp74.350.000. Pada tanggal 11 juga ini PT Toshiba melakukan penjualan dengan unit sama 10 unit, harganya juga sama, nilainya sama. Eh, Untuk tanggal 13 bulan 12 2018 ini, Toshiba ini ada retro penjualan. Jadi, di mana retro penjualan itu sebanyak 2 unit. 2 unit dan harganya itu Rp7.435.000. Nilainya itu Rp14.870.000. Saldonya itu kita ambil dari unit masuknya. Harganya juga sama, nilainya itu adalah Rp14.870.000. Nah, tanggal 14 bulan 12 itu Toshiba ini melakukan pembelian sebanyak 50 unit, harganya itu Rp7.435.000. Nilainya itu Rp371.750.000. Untuk saldo akhirnya itu di mana didapat dari unit saldo tanggal 13 itu dijumlahkan dengan unit pada tanggal 14. Dapatnya itu sebanyak 52 unit, harganya itu sama Rp7.435.000. Jumlahnya itu adalah Rp386.620.000. Pada tanggal 15 juga melakukan penjualan sebanyak 20 unit. Harganya tetap sama, Rp7.435.000. Terus di saldo akhirnya itu ada 32 didapatkan dari mana? Didapat dari saldo pada tanggal 14 itu sebanyak 52 dikurangi dengan 20 pada tanggal 16. Pada tanggal 15 didapatnya itu 32. Harganya tetap sama, Rp7.435.000. Terus tanggal 16 melakukan penjualan sebanyak 20 unit. Jadi masuknya di keluar, barang keluar. 12 itu didapatkan dari 32 saldo akhir tanggal 15 dikurangi barang yang dijual itu sebanyak 20 unit pada tanggal 16. Hasilnya 12. Terus tanggal 27 itu melakukan pembelian
sebanyak 40 unit, harganya sudah Rp7.436.000. Harga nilainya itu Rp297.440.000. Untuk saldonya itu dipindahkan dari unit masuk itu sebanyak 40 dengan jumlahnya itu tetap sama, harganya tetap sama dan jumlahnya juga sama. Tanggal 28 itu di Toshiba ini melakukan penjualan sebanyak 12 unit. 12 unit itu kita ambil dari tanggal saldo akhir tanggal 16. Jadi kita akan menghabiskan harga karena kita menerapkan FIFO, jadi melakukan barang yang pertama kali masuk itu yang akan pertama kali dijual. Itu 12 unit, harganya itu Rp7.435.000 dengan nilainya itu Rp89.220.000. Untuk saldo akhirnya itu 32 didapat dari tanggal 15. Itu persediaan akhir 32 itu dengan harga Rp7.436.000. Jumlahnya itu ada Rp237.952.000. Dan Toshiba ini saldo akhirnya itu dapat sebanyak 12 unit dan harganya itu Rp7.436.000 dan jumlah itu didapat dari 12 dikali Rp7.436.000, hasilnya itu Rp89.232.000. Di sini juga ada merek merek Sony, di mana pada tanggal 1 itu saldo awal itu sebanyak 10 unit, dijualin 10 unit, harganya itu Rp8.994.000. Nah, pada Sony ini kita mendapatkan saldo akhirnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu saldo akhir itu berupa 10 unit dan juga harganya itu Rp8.998.000 dan jumlahnya itu adalah Rp89.980.000. Sedangkan untuk Acer itu saldo awal pada tanggal 1 itu di mana ada 20 unit. 20 unit dan harganya itu Rp7.494.000. Nilainya itu Rp149.880.000. Untuk Acer ini saldo akhirnya itu pada tanggal 31 itu ada 10 unit dan juga harganya itu Rp497.497.000. Untuk saldo nilai akhirnya itu adalah Rp74.970.000 dapatkan dari 10 dikali Rp7.497.000. Sedangkan untuk merek HP ini saldo pada tanggal 1 itu ada 15 unit. Terus harganya itu Rp9.595.000, nilainya itu Rp143.925.000. Nah, saldo awal itu kan 15 unit. Nah, tetapi pada merek HP yang tanggal 31 itu dari 15 unit itu menjadi 7 unit. Pada tanggal 31 itu menjadi 7 unit, di mana harganya itu juga berubah. Yang tadi saldo awalnya itu Rp9.595.000 menjadi Rp9.599.000. Dan nilai jumlahnya itu dapatkan dari unit dikali harga Rp67.163.000. Begitupun dengan merek Dell itu di mana saldo awalnya itu ada 5 unit, harganya itu Rp9.534.000, nilainya itu Rp47.670.000. Di mana pada saldo akhirnya itu pada tanggal 31 itu sebanyak 15 unit.
di mana harganya juga berbeda dari saldo awal, yaitu di sini adalah harganya 9.537.000.000 rupiah. Nilainya itu adalah unit dikali dengan harga adalah senilai 143.055.000 rupiah. Itu merupakan penjelasan dari Vivo, karena Vivo itu merupakan barang yang pertama kali masuk, itu yang akan dikeluarkan pertama juga. Yang berikut ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita dapatkan dari buku praktikum akuntansi juga. Jadi di sini PT Karya Putra Mandiri neraca saldo itu per 30 November 2018, di mana nomor akunnya 1111, nama akun itu berupa kas di bank. Di sini, di sisi debit itu ada 778.187.250 rupiah. Selanjutnya ada kas kecil, di sisi debit 5 juta, investasi lancar saham 500 juta di sisi debit, piutang usaha itu 4 miliar, 339.225.000 rupiah di sisi debit. Di sisi kredit itu ada persediaan barang dagang sebesar 43.392.250 rupiah. Sampai di laba ditahan. Kode akun 3002 laba ditahan dengan dijumlahkan itu hasilnya balance, di mana di sisi debit ada 9 miliar 70 juta 111.200 rupiah. Di sisi kredit sama 9 miliar 70 juta 111.200 rupiah. Yang berikut pada jurnal penjualan, setelah melakukan neraca saldo, di sini ada penjelasan mengenai jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini kita lihat pada tanggal 12 itu nomor buktinya itu 001, nomor akun 113105, pelanggan itu di sini PT Abadi Utama. Utang usahanya itu 381.975.000 rupiah. Di mana beban pokok penjualan. Di sisi debit itu ada utang usaha, beban pokok penjualan barang dagang. Sisi kredit itu ada PPN keluaran dan juga ada persediaan barang. Di mana pada tanggal 1 ini PT Abadi Utama beban pokok penjualan itu diambil dari Vivo pada tanggal 12. Pada tanggal 12 itu sebesar 112.410.000 rupiah. Sedangkan untuk penjualan barang dagang ini didapat dari 15 dikali dengan 12.490.000 rupiah, ditambah dengan 10 dikali dengan 15.990.000 rupiah. Tanggal 1 bulan 12 2018. Nah, itu penjualan barang itu 15, itu merupakan 15 unit di mana dikali dengan
12 juta itu harga satuan dari merek Acer. 12.490.000 rupiah dijumlahkan juga dengan merek HP sebesar 10 unit, harga satunya 15.990.000 rupiah, dan hasilnya itu adalah untuk penjualan barang dagang itu adalah 347.250.000 rupiah. Sedangkan untuk utang usaha itu didapatkan dari penjualan barang dagang di jumlah dengan PPN keluaran. PPN keluaran itu di mana di sini PPN-nya itu sebesar 10%. 10% itu dikali dengan 10% itu dikali dengan penjualan barang. 10 dikali dengan 347.250.000 rupiah. Jadi PP-nya itu dapatnya 34.725.000 rupiah. Sedangkan untuk persediaan barang dagang itu diambil dari metode FIFO pada tanggal 1. Sedangkan pada tanggal 2 itu nomor bukti 007 itu di situ PT nomor akunnya 113108 PT Sinar Indah. Eh, di situ ada tanggal 2 itu PT Sinar Indah, nama barang itu ada Sony dan juga Toshiba. Nah, di mana penjualan barang dagang itu diambil dari unitnya itu sebanyak 30 dikali dengan harga satuannya itu 14.990.000 rupiah. Dengan di situ ada merek Toshiba juga pada tanggal 2 itu ada merek Toshiba. Unitnya itu sebanyak 10 unit dikali dengan 12.390.000 rupiah. Dapatnya itu 573.600.000 rupiah. Sedangkan untuk beban pokok penjualan itu diambil dari Vivo pada tanggal 2 untuk PPN keluaran. Itu di sisi debit sama juga 10% dikali dengan penjualan barang dagang. Untuk utang usaha itu didapat dari penjualan barang ditambah dengan PPN keluar, dapatnya 630.960.000 rupiah. Di sini juga beban pokok penjualan itu ada 74.340.000 rupiah pada 74.340.000 rupiah itu diambil dari Vivo pada tanggal 2. Persediaan barangnya itu juga sama diambil dari Vivo. Untuk tanggal 3 itu PT Angkasa Cemerlang juga. Untuk penjualan barang, untuk beban pokok penjualan diambil dari Vivo tanggal 3. Vivonya ini sebanyak 179.900.000 rupiah itu diambil dari Vivo tanggal 2. Untuk Sony di mana nilainya itu 179.900 rupiah. Untuk penjualan barang dagang itu juga sama, di mana pada tanggal 3 itu 20 unit dikali dengan harga 14.990.000 rupiah, jumlahnya ditambah dengan 5 unit dikali dengan 15
Rp3.890.000. Hasilnya itu Rp379.250.000. Untuk PPN keluaran juga itu berlaku untuk 10% dikali dengan penjualan barang. Penjualan barang ini. Sedangkan untuk persediaan barang itu diambil dari FIFO. Dan di beban pokok penjualan juga ada sisa 47.670 diambil dari FIFO. Di sini eh, sisa Rp47.670.000 sama dengan persediaan barang dagang. Tanggal 3 bulan 12 itu PT Angkasa Cemerlang, di mana beban pokok penjualan juga diambil dari FIFO. Sama juga di penjualan barang dagang itu, di mana 20 unit dikali dengan Rp14.990.000 ditambah 5 kali Rp15.890.000. Hasilnya itu adalah Rp379.250.000. Untuk PPN keluaran juga dikalikan 10% dari penjualan barang. Untuk persediaan barang dagang diambil dari FIFO. Sedangkan untuk utang usaha itu di mana dijumlahkan dari penjualan barang dagang dijumlah dengan PPN keluaran. Untuk jurnal penjualan ini sama sampai tanggal 31. Jadi untuk beban pokok penjualan itu diambil dari FIFO juga, sama sedangkan eh, untuk penjualan barang itu dari merek itu 15 unit dikali 12.490.000 ditambah 5 kali Rp15.990.000. Nah, untuk PPN keluaran itu sama 10% dari penjualan barang. Dapatnya Rp26.730.000. Jadi jumlah dari semua utang usaha itu adalah 11.045.650 rupiah. Untuk beban pokok penjualannya itu jumlahnya itu 6.026.301 rupiah. 6.026.301.000 rupiah. Untuk penjualan barang itu jumlahnya itu 10.041.500.000 rupiah. Untuk PPN keluaran itu sebanyak 1.004.150.000 rupiah. Sedangkan untuk persediaan barangnya itu juga jumlahnya itu 6.026.301.000 rupiah. Jadi di jurnal penjualan ini harus ada rekapitulasi. Nah, untuk kode akun 1131 itu debitnya itu 11.045.650.000 rupiah. Sedangkan nomor akun 5101 itu 6.026.301.000 rupiah. Itu diambil dari beban bukan dari beban pokok diambil dari beban pokok penjualan. 11 juta ini tidak dapatkan dari mana? Dapatkan dari utang usaha. Sedangkan di sisi kredit itu ada 10.401.500.000 rupiah itu didapatkan dari penjualan barang. Terus 1 miliar ini didapat dari PPN keluaran 6.260.000
6.026.301.000 dapat dari persediaan barang dagang. Di sisi debit dan kredit itu harus balance, di mana hasilnya itu adalah 17.071.951.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan juga untuk jurnal pembelian. PT Karya Putra Mandiri melakukan jurnal pembelian pada bulan Desember 2018. Pada tanggal 2, itu di situ PT Nasional Jaya eh, persediaan barang dagang itu di mana 50 dikali dengan harganya itu 8.995.000 rupiah. Hasilnya itu PPN masuk kan, hasilnya piutang persediaan barang dagang itu 449.350.000 rupiah. Di situ PT Nasional Jaya melakukan faktor pembelian. Terus PPN didapat dari mana? Didapat dari 10%. 10% dari persediaan barang dagang. Sedangkan utang usaha ini didapat dari persediaan barang dagang dijumlahkan dengan PPN keluaran. Pada tanggal 12, pada bulan 12 tanggal 4 itu di situ ada di PT Duta Kencana Abadi ada faktur penjualan di mana ada 50 unit dikali dengan 9.596.000 rupiah itu persediaan barang dagangnya itu menjadi 479.800.000 rupiah. PPN ini juga merupakan 10% dari persediaan barang dagang. Sedangkan utang usaha itu eh, di sisi kredit itu didapat dari penjumlahan antara persediaan barang dagang dan juga PPN masuk. Sedangkan untuk tanggal 12 bulan 6, tanggal 6 bulan 12 itu PT Citra Indo Pratama, di mana persediaan barang dagang juga itu ada 50 unit dikali 7.435.000 rupiah. PPN masukan juga sama 10% dari persediaan barang dagang. Utang usaha itu didapat dari persediaan barang dagang dijumlahkan dengan PPN masukan. Sampai pada tanggal 30 bulan 12, di mana di situ ada PT Nusantara Bakti. Untuk di sisi debit itu persediaan barang dagangnya itu didapat dari 40 unit dikali dengan 4.497.000 rupiah. Hasilnya itu adalah 299.880.000 rupiah. Untuk PPN masukan sama, yaitu 10% dari 10% dari persediaan barang dagang. Sedangkan untuk utang usaha di sisi kredit itu dapat dari penjumlahan antara persediaan barang dagang dijumlahkan dengan PPN masukan. Jumlah masing-masingnya itu di mana pada persediaan barang dagang itu jumlahnya 5.998.950.000 rupiah, dan pada PPN masukan itu 599.889.500 rupiah, sedangkan utang usaha itu 6.598.784.500 rupiah. Di sini juga harus pada jurnal pembelian juga melakukan rekapitulasi. Jadi di sisi debit itu kan ada persediaan barang dagang dan juga PPN masukan. Di sisi kredit ada utang usaha. Jadi jumlah dari rekapitulasi ini dari jumlah rekapitulasi ini di mana
harus balance, yaitu hasilnya itu 6.598.784.500 rupiah. Sama juga di sisi kredit itu hasilnya juga balance, 6.598.784.500 rupiah. Setelah saya menjelaskan jurnal pembelian, maka saya akan menjelaskan juga tentang jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk pada PT Karya Putra Mandiri pada bulan Desember 2018. Pada tanggal 1 bulan 12 2018, di mana PT Angkasa Cemerlang kasnya itu sebesar, nah di situ itu keterangan itu menerima pelunasan piutang dari transaksi tanggal 23 November, di mana kasnya itu ada kasnya itu dari 720.427.950 rupiah. Sedangkan potongan penjualan di sini, potongan penjualan itu di mana 1% dari 1% dari piutang usaha. Piutang usaha itu diambil dari database. Piutang usaha diambil dari database itu sebesar 727.705.000 rupiah. Potongan penjualan itu sebesar 1% dikali dengan piutang usaha. Dapatnya 7.277.050 rupiah. Sedangkan untuk kas itu di mana penjumlahan dari piutang usaha ditambah dengan potongan penjualan. Dapatnya itu 720.427.950 rupiah. Yang berikut pada tanggal 2. Pada tanggal 2 itu pada tanggal 2 itu ada investasi lancar saham di mana untuk kasnya itu adalah didapat dari 700 di situ penjualan investasi lancar saham itu sebanyak 75.000 lembar dengan harganya 1.250. Nah, di mana kas itu didapatkan dari 75.000 dikali dengan 1.250 rupiah. Hasilnya itu 93.750.000 rupiah. Untuk lain-lainnya itu di mana ada di mana penjualan investasi lancar saham itu kan sebanyak 75 lembar. Nah, harga perolehan saham itu adalah 1.000. Berarti di lain-lainnya itu didapatkan dari 75 lembar itu dikali dengan harga perolehan yaitu sebesar 1.000. Hasilnya itu adalah 75 juta. Di lain-lainnya ini juga ada 18.750.000 rupiah. Dapatkan dari mana? Didapatkan dari kas pada investasi lancar dikurangi dengan lain-lain. Dapatnya 18.750.000 rupiah. Pada tanggal 2 juga, di mana PT Elektronika Sejati Elektronik Sejati itu
Menerima pelunasan piutang. Menerima pelunasan piutang, di mana piutang usaha itu diambil dari database dengan nilainya itu 412.170.000 rupiah. Nah, untuk potongan penjualan itu sebanyak 1% dari 1% dari piutang usaha. Dapatnya itu 4.121.121.700 rupiah. Untuk kas itu didapatkan dari piutang usaha ditambah dengan potongan penjualan. Tanggal 3 itu di situ menerima kupon. Tanggal 3 itu keterangannya itu menerima kupon dari bunga obligasi untuk masa 1 semester dari investasi obligasi sebesar 100 juta dengan tingkat bunganya itu 12%. Untuk piutang usaha itu kita ambil dari database, sedangkan untuk potongan penjualan itu 1% dari 1%. Nah, untuk kasnya itu kan di mana tingkat bunganya itu kan 12%. Jadi 6 dibagi 12 di situ kan untuk masa 1 semester. Untuk masa 1 semester berarti 6 dibagi 12 dikali 12% dengan investasi obligasinya itu sebesar 100 juta. Hasilnya itu 6 juta. Lain-lain juga sama 6 juta. Pada tanggal 4 bulan 12 itu di mana menjual kendaraan yang dibeli tahun 2015 dengan biaya perolehan sebesar 125 juta dan telah disusutkan sebesar 31.250.000 rupiah. Nah, untuk lain-lainnya itu di sisi debit itu didapatkan dari biaya penyusutan di mana yang telah disusutkan atau depresiasi sebesar 31.250.000 rupiah. Untuk kas itu sebesar 97.350.000 rupiah. Di lain-lain sisi kredit itu ada 125 juta itu didapat dari mana? Didapat dari biaya perolehan. Sedangkan untuk lain-lain di sisi kredit 3.600.000 rupiah itu didapat dari kas dijumlahkan dengan lain-lain di sisi debit dikurangi dengan lain-lain pada sisi kredit. Dapatnya 3.600.000 rupiah. Pada tanggal 4 bulan 12 itu kasnya itu sama 500. Tanggal 4 itu PT Sinar Indah di mana menerima pelunasan piutang. Di situ menerima pelunasan piutang dengan kasnya itu sebesar 524.370.000 rupiah. Sedangkan piutang usahanya juga sama diambil dari database. Untuk tanggal 12 juga PT Dunia, tanggal 6 PT Dunia Sejahtera itu di situ menerima pelunasan piutang juga. PT Abadi Utama itu menerima pelunasan piutang usaha juga. Jadi untuk
piutang usaha itu diambil dari database, sedangkan untuk potong penjualan 1% dari piutang usaha. Untuk kasnya itu dijumlahkan dari uh, piutang usaha ditambah potongan penjualan. Sampai pada tanggal 31. 31 itu uh, ada PT Abadi Utama. Pada tanggal 31 itu di buku Pratikum PT Abadi Utama ini menerima pelunasan piutang usaha di mana dengan piutang usaha itu diambil dari jurnal penjualan. Dari jurnal penjualan itu sebesar 449.537 rupiah. Kita buka pada jurnal penjualan. Nah, ini. Itu persediaan barang. 40 merupakan 449.570.000 rupiah. Sedangkan untuk potongan penjualan di sisi debit itu didapatkan dari 1% dikali dengan persediaan barang. Piutang didapatkan dari 1%, itu didapatkan dari piutang usaha dikali dengan 1%. Sedangkan untuk kas itu dijumlah dari piutang usaha dikali dengan potongan penjualan. Nah, untuk jumlah pada jurnal kas masuk ini pada kasnya itu 12.418.779.660 rupiah. Sedangkan pada potongan penjualan itu sebesar 106.699.340 rupiah. Di lain-lain itu ada 31.250.000 rupiah. Sedangkan pada piutang usaha itu sebesar 12.319.879.000 rupiah. Sedangkan di lain-lain pada sisi kredit itu sebesar 236.850.000 rupiah, di mana di masing-masing di bagian kas, bagian potongan penjualan, lain-lain, piutang usaha lain-lain. Di sisi kredit itu ada piutang usaha dan lain-lain itu belum balance. Jadi kita harus dalam penjualan itu harus balance. Jadi untuk balance itu di mana kas itu dijumlahkan dengan potongan penjualan, dijumlahkan dengan lain-lain pada sisi debit itu sendiri. Dapatnya itu 12.556.729.000 rupiah. Sedangkan pada sisi kredit itu di mana piutang usaha dijumlahkan dengan lain-lain di sisi kredit. Jadinya hasilnya itu balance sama dengan di sisi debit. Hasilnya itu 12.556.729.000 rupiah. Sedangkan rekapitulasinya itu diambil dari di sisi debit kan ada kas, diambil dari kas, jumlah kas. Di sisi debit juga ada potongan penjualan diambil dari jumlahnya itu, sedangkan untuk lain-lain juga di sisi debit. Kredit itu ada 12 juta itu dari eh, I14. 14.
Ini, lain-lain di sisi kredit itu ada 125 juta, ada 3.675 juta ini, ada 75 juta, ada 18.750.000, ada 9 juta, dan di rekapitulasi ini juga harus balance. Di sisi kredit dan juga debit, di sisi debit dan juga sisi kredit itu balance di mana senilai 12.556.729.000 rupiah. Sama dengan juga di sisi kredit sebesar 12.556.729.000 rupiah. Itu merupakan penjelasan dari jurnal kas masuk. Yang berikut ada jurnal kas keluar. Jurnal kas keluar itu pada PT Karya Putra Mandiri bulan Desember 2018 pada tanggal 1 dilihat dari buku praktikum akuntansi di mana pada tanggal 1 itu dan nomor bukti 003 jurnal kas masuk itu di situ keterangan itu membayar biaya angkut barang dagang kepada perusahaan ekspedisi. Jadi keterangan itu membayar biaya angkutan. Lain-lain itu di sisi debit itu sebesar 11.750.000 rupiah. Sedangkan kasnya itu diambil dari kas di sini di buku praktikum itu sebesar 11.750.000 rupiah. Yang berikutnya itu pada tanggal 2. Pada tanggal 2 dengan nomor bukti 006 di mana di situ membeli kertas alat tulis kantor atau biasa kita sebut atau keterangannya itu membeli perlengkapan kantor. Kasnya juga sama di buku itu tertera 15.780.500 rupiah di sisi kredit, sedangkan di sisi debit itu di lain-lain itu ada sama juga 15.780.500 rupiah. Tanggal 3 itu dengan nomor bukti 010 dan nomor bukti 010 itu di situ PT Duta Kencana Abadi membayar utang usaha, di mana di sisi debit itu ada utang usaha sebesar dari transaksi tanggal 20 November itu 2018 itu sebesar 844.360 rupiah. Sedangkan di sisi kredit itu pada kasnya itu ada 835.916.400 rupiah. Sedangkan potongan pembelian itu 1% dari utang usaha. 1% dari utang usaha itu hasilnya itu potongan pembelian itu dapatnya 8.443.760 rupiah. Pada tanggal 8, pada tanggal 4, pada tanggal 4 itu di situ PT Nasional Jaya itu membayar utang pada transaksi tanggal 22 November itu 494, di utang usaha itu 494.670.000 rupiah. Sedangkan pada kasnya itu tertera dari 489.723.300 rupiah.
dan potongan pembelian itu didapatkan dari 1% dari utang usaha. Sedangkan tanggal 8 dengan nomor bukti 023 itu eh, tanggal 8 dengan nomor bukti 023 itu membayar biaya angkut, pembayaran beban angkut, di mana untuk kas di sisi kredit itu sebesar 12.650.000 rupiah, sedangkan di sisi debit lain-lainnya itu 12.650.000 rupiah. Pada tanggal 8 itu dengan nomor bukti 028 di buku itu PT Citra Indo Pratama membayar utang usaha, Jadi utang usaha di sisi debit itu di mana dari transaksi tanggal 24 November 2018 sebesar 490 juta di sisi debit itu di utang usaha 497.644.000 rupiah. Sedangkan kasnya itu 485.737.560.000 rupiah. Sedangkan potongan pembelian itu didapatkan dari 1% dari utang usaha. Di sini lanjut di tanggal 10. Tanggal 10 ini, nah di tanggal 10 ini kan ada nomor bukti 033. Di mana di situ melakukan pengisian kembali kas kecil. Ada pengisian kembali kas kecil dengan rincian itu makan dan minum sebesar 2 juta. Di lain-lain itu ada di debit itu ada makan minum 2 juta. Yang pengisian kembali untuk bahan bakar 1.100.000 rupiah. Sedangkan pengisian kembali untuk tiket tol sendiri di lain-lain itu ada 510.000 rupiah. Sedangkan untuk pengisian kembali pada perangko dan materai itu ada 815.000 rupiah. Sedangkan ada pengisian kembali koran dan majalah itu sebesar 250.000 rupiah. Nah, di sisi debit lainnya itu di tanggal 10 itu melakukan pengisian kembali. Jadi kas itu adalah 4.675.000 rupiah. Sama juga dengan tanggal 20 bulan 12. Di situ juga melakukan pengisian kembali dengan masing-masing harganya itu di lain-lain ada 2.115.000 rupiah. Itu ada makan minum 2.115.000 rupiah, ada pengisian kembali bahan bakar harganya 1.420.000 rupiah, terus untuk tiket tolnya sama 495.000 rupiah, untuk perangko dan meterainya itu 620.000 rupiah, sedangkan untuk koran dan majalah 115.000 rupiah. Sampai pada tanggal 31. Dan nomor buktinya itu 111. Nomor buktinya itu 111. Satu itu membayar pemasangan iklan di beberapa koran ibu kota. Jadi keterangan itu pembayaran beban iklan koran. Di mana dengan kasnya itu di sisi kredit itu 250 juta, sedangkan di sisi debit lain-lain itu sebesar 250 juta. Untuk jumlah di utang usaha di sisi debit itu sebesar 7.760.137 7.760.137.000 rupiah. Sedangkan untuk lain-lain di sisi debit itu 3.364.611 rupiah. Di sisi kredit itu pada potongan
pada pada kas itu sebesar 10.481.162.630 rupiah. Sedangkan untuk potongan pembelian itu sebesar 77.601.370 rupiah. Sedangkan lain-lain persisi kredit juga ada 565.984 565.984 rupiah. Di jurnal kas keluar ini harus setiap itu harus melakukan rekapitulasi. Ada nomor akun, ada debit kredit, dan untuk masing-masing dari rekapitulasi di sisi debit maupun kredit ini hasilnya juga harus balance, di mana total di sisi debit itu 11.124.748.000 rupiah. Sama juga di sisi kredit balance yaitu 11.124.748.000 rupiah. Yang berikut setelah melakukan jurnal kas keluar, maka saya akan menjelaskan tentang jurnal memorial pada PT Karya Putra Mandiri bulan Desember 2018. Pada tanggal 11 dengan nomor bukti 041 dan nomor bukti 041 itu di situ nama akunnya itu adalah jurnal memorial itu ada utang usaha, sedangkan untuk di sisi kredit itu ada persediaan barang dagang dan juga PPN masukan. Di sisi debit utang usaha itu ada jurnal memorialnya itu adalah 41.222.500 rupiah. Utang usahanya itu ada 41.222.500 rupiah. Sedangkan pada sisi kredit itu ada persediaan barang dagang sebesar 37.475.000 rupiah. Dan untuk PPN masukan di situ di buku itu tertera 3.747.500 rupiah. Sedangkan pada tanggal 13 itu di mana ada retro penjualan. Di mana pada tanggal 13 itu keterangannya itu diterima pengembalian barang dagang dari pelanggan atas transaksi tanggal 11 Desember. Jadi ada di sisi debit itu ada retro penjualan sebesar 24.780.000 rupiah. Sedangkan ada sisi debit juga ada PPN keluaran sebesar 2.478.000 rupiah, itu dari 10% dikali dengan fitur penjualan. Nah, untuk kreditnya itu ada piutang usaha itu didapatkan dari penjumlahan antara retro penjualan dan PPN keluaran. Di tanggal 13 juga ini ada persediaan barang dagang dan juga bahan pokok penjualan. Persediaan barang dagang di sisi kredit itu sebesar 14.870.000 rupiah. Kita ambil dari Vivo. K16. Yaitu 14.870.000 rupiah.
Rp12.870.000. Sama juga dengan beban pokok penjualan. Sedangkan pada tanggal 18 itu, pada tanggal 18 ada retur penjualan. Kenapa? Karena di situ diterima pengembalian barang dagang dari pelanggan atas transaksi tanggal 16 Desember. Jadi ada retur penjualan, di sisi debit itu ada Rp31.980.000, sedangkan PPN keluaran itu didapat 10% dari PPN retur penjualan. Sedangkan pada sisi kredit itu ada piutang usaha sebesar Rp35.178.000 dapat dari retur penjualan ditambah dengan PPN keluaran. Di sisi debit juga ada persediaan barang dagang, itu kita ambil dari Vivo, sedangkan beban pokok penjualan juga Rp19.166.000. Tanggal 20, kita lihat tanggal 20. Pada tanggal 20, di situ pada tanggal 20 itu keterangan itu melakukan rekapitulasi gaji dan upah seluruh karyawan perusahaan. Nah, ada yang pada bagian gaji upah pemasaran, ada juga pada ada di bagian debit itu ada beban gaji upah pemasaran dan juga ada beban gaji dan upah. Sedangkan pada sisi kredit itu ada timbulnya utang PPh 21 dan juga utang gaji dan upah, di mana beban gaji dan upah itu sebenarnya Rp455.500. Sedangkan pada bagian beban gaji dan upah pada sisi debit itu Rp337 juta. Itu sudah tertera di buku Pratikum Akuntansi. Sedangkan untuk utang PPh pasal 21 itu di mana ada 30 PPh 21 itu sebanyak 5%. Jadi hasilnya itu Rp39.625.000. Sedangkan untuk utang gaji dan upah itu di sini tertera Rp752.875.000. Sedangkan pada tanggal 21 itu ada bukti memorial di mana keterangan itu perusahaan mengumumkan adanya pengembalian dividen kepada para pemegang saham 500 lembar dengan jumlah sebanyak 400 lembar saham dengan total nilainya 200 juta. Jadi muncullah pada sisi debit itu ada utang usaha sebesar 52 juta 448.000 rupiah. Sedangkan untuk persediaan tanggal 21 tanggal 21 itu membayar utang usaha sebanyak di mana dari transaksi tanggal 9 Desember sebesar 371 juta 2. Utang usaha itu ada 522.448.000 rupiah. Sedangkan untuk persediaan barang dagang di sisi kredit itu ada 47.680.000 rupiah. Sedangkan PPN masukan untuk PPN masukan itu ada 10% dari persediaan barang dagang, yaitu dapatnya itu Rp4.768.000. Sedangkan untuk tanggal 27 itu
Untuk tanggal 27 itu keterangannya itu perusahaan mengumumkan adanya pembagian dividen. Nah, jadi pada bagian debit itu munculnya dividen, di sisi kredit itu ada utang dividen. Jadi di dividen itu sebanyak 200 juta. Sedangkan pada sisi utang dividen sisi kredit juga 200 juta. Di mana total masing-masing dari debit dan kredit juga harus balance, yaitu sebesar 1.182.672.500 rupiah. Yang berikut saya akan menjelaskan buku besar. Yang terakhir itu buku besar. Buku besar itu yang pertama ada kas di bank, kas kecil, ada investasi lancar saham, ada piutang usaha, sampai di nomor akun itu sampai di nomor akun 5301 itu berupa beban bunga bank. Jadi untuk buku besar PT Karya Putra Mandiri bulan Desember ini pada tanggal 1 kas di bank itu kita lihat saldo awal. Saldo awal itu sebesar 778.187.250 rupiah. Kita ambil dari neraca saldo itu merupakan saldo awal. Nah, kas di bank ini saldo awal di sisi debit. Sedangkan tanggal dan juga kas di bank pada tanggal 31 bulan 12 itu melakukan posting jurnal kas masuk. Di sisi debit itu 12 juta jurnal kas masuk. Kita ambil dari jurnal kas masuk 12 juta di sisi debit. Nah, ini adalah 12 miliar 489.779.660 rupiah. Nah, untuk saldonya itu, saldo akhirnya dapatkan dari mana? Dapatkan dari, karena ini di sisi debit, maka eh, dijumlahkan. Jadi saldo pada tanggal 1 itu dijumlahkan dengan debit pada tanggal 31. Jadi 13.196.966.910 rupiah. Untuk tanggal 31 juga ada kas di bank itu ada postingan jurnal kas keluar. Di sisi kredit 10 miliar kita ambil dari jurnal kas keluar. Di mana itu kreditnya itu sebanyak 10.481.162.630 rupiah. Saldo akhirnya itu didapatkan dari mana? Karena ini di sisi kredit, maka saldo pada tanggal 31 yang diambil dari posting jurnal kas masuk itu dikurangi dengan saldo di dikurangi dengan bagian kredit pada posting jurnal kas keluar. Dapatnya itu saldo akhirnya itu ada 2.715.804.280 rupiah. Sama pun dengan kas kecil. Kas kecil itu pada tanggal 1 itu saldo awal 5 juta. Karena kas kecil itu hanya terdapat pada saldo awal. Yang investasi lancar saham itu ada pada saldo awalnya itu 500 juta. Sedangkan untuk tanggal 1 bulan 12 di posting jurnal kas masuk itu di sisi kredit kita ambil dari jurnal kas masuk itu 75 juta. Karena ini di sisi kredit maka saldonya itu dikurangkan. 500 juta dikurangi 75 juta. Begitupun dengan buku besar pada piutang usaha, cadangan, kerugian piutang, sampai dengan buku besar pada beban bunga bank. Jadi beban bunga bank ini
Pada tanggal 10, karena beban bunga bank tidak ada saldo awal, maka kita ambil pada posting jurnal kas keluar. Di sisi debit itu kita ambil dari jurnal kas keluar. Itu sebesar 10 juta. Nah, ini. Kita ambil dari sisi debitnya. Debitnya itu ada 10 juta. Saldonya itu juga 10 juta. Sedangkan tanggal 29 itu di beban bunga bank itu ada di jurnal kas keluar pada tanggal 29. Di sini ada 15 juta. Jadi masuk di sisi debit. Karena ini di sisi debit, maka saldo pada tanggal 10 pada posting jurnal kas keluar itu dijumlahkan dengan posting jurnal pada tanggal 29. Hasilnya saldonya itu adalah 25 juta. Baik, itu saja penjelasan tentang uh, materi yang sudah saya kerjakan. Jika ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.